Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliq al-badi' al-baqi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mengasihi kita, semoga Allah senantiasa menyayangi kita, memberkahi kita, menutupi aib-aib kita, dan melapangkan kehidupan kita guna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di pertengahan bulan Rajab ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan kembali untuk hidup agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami. Dan mohon doakan fakir juga dalam perawatan, karenanya minggu yang lalu tidak dapat hadir. Tapi mudah-mudahan ke depan kita dapat terus mengaji, dan kita sudah masuk ke nama Allah yang ke-96. Artinya hanya beberapa nama dari Asmaul Husna. Selanjutnya kita dapat mengkhatamkan kitab kita ini. Nanti akan disepakati dengan pengurus. Memang ada lanjutan, ada kitab yang tipis juga dari susunan Tuan Guru Bakhit kita tentang syarah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disebutkan dalam Al-Asma'ul Husna yang 99 ini, yang siogianya juga dapat kita pahami atau yang kita imani, seperti misalnya nama Allah Al-Hannan, Al-Mannan, Ad-Dayyan, As-Sultan, dan sebagainya. Ala kulli hal, kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah luruskan niat kita. Kita mengaji karena Allah, menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar dipahamkan Allah akan agamanya, dan tentunya agar kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Moga Allah meridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga dalam kesempatan ini bersyukur guru-guru kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Kashful Anwar sebagai rektor. Mudah-mudahan juga Profesor Dr. Fahmi yang sekarang menjadi wakil rektor. Profesor, ini pun keberkahan bagi kita semua, khususnya jamaah Masjid Al-Ansar, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin Allah pahamkan akan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk untuk mengkaji nama Allah yang ke-96, yaitu Al-Baqi, halaman 550.
kita sudah anggap sudah ya. Al-Badi'. Al-Baqi. Al-Baqi adalah nama Allah yang ke-96. Al-Baqi artinya yang maha kekal. Maksudnya, dialah Allah yang bersifat dengan baqa. Wujud qidam baqa. Maha ada, maha sedia, al-baqa, maha kekal. Ada sinonim nama Allah yang lain yaitu ad-daim, yang maha kekal, al-baqi. Atau zat yang mawjud atau ada. Jadi bersifat baqa, zat yang mawjud, yang ada. Tiada berkesudahan. Dapat pula diibaratkan dengan istilah abadi. Al-baqa ini abadi. Jadi yang abadi satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada juga yang semi abadi yang diciptakan Allah, tapi tetap makhluk diciptakan Allah. Tapi dia tidak mati. Di antaranya ruh kita. Ruh. Ya. Al-qalam. Terus ada. Tapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Kan tidak dapat dipahami kalau orang yang kekeh mengatakan apapun yang dikatakan Allah tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh ditakwilkan. Biarkan begitu saja, pahami begitu saja. Ulama kita mengkhawatirkan kalau nanti disalah pahami. Setiap segala sesuatu itu celaka kecuali wajah Allah. Kalau orang hanya pada zahir ayat, wajah Allah cuman yang tidak ada, habis. Mulailah Allah kan punya tangan, punya kaki. Berarti kan mesti ditakwilkan, wajib ditakwilkan. Makanya di sini ditakwilkan dengan segala sesuatu itu binasa kecuali zat Allah. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari itu menafsirkannya dengan kerajaan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah, ay mulkah. Segala sesuatu itu binasa kecuali kerajaan Allah. Maksudnya kekuasaan Allah, kehebatan Allah, zat Allah tentunya. Allah kekal pada zatnya. Tiada dikarenakan satu karena. Tidak ada sebab apapun, tidak ada sebab akibat. Tidak ada unsur apapun yang mempengaruhi kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kekal dengan zatnya itu, dengan sendirinya. Dan sifat kekalnya itu tidak terpisah daripada zatnya. Jadi kekal ia pada zatnya. Sedangkan selain Allah, jika kekal, maka itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syekh Bakhir kita menjelaskan apa saja yang kemudian diciptakan Allah tetapi tidak dihancurkan atau tidak dimatikannya. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan ada 8 macam makhluk Allah, ciptaan Allah yang dikehendaki Allah kekal atau maksudnya dikekalkan oleh Allah sehingga menjadi abadi. 8 itu yaitu yang pertama arash, arashullah. Ini kekal. Dari Allah mulai ciptakan tidak ada habis-habisnya. Yang kedua kursi, kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga al-lawh atau al-lawhul mahfuz, catatan atau tempat yang tercatat, yang terjaga, catatan yang terjaga.
Yang keempat, al-qalam, pena takdir. Ini diciptakan Allah dan tidak ada habisnya. Yang kelima, al-jannah, syurga. Setelah diciptakan nanti tidak ada lagi dihapus, tidak dihancurkan dan sebagainya. Yang keenam, an-nar, neraka, kekal. Makanya orang-orang kafir khalidina fiha abadah, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Neraka itu diciptakan tapi tidak ada habisnya. Tapi kalau manusia kan ada matinya. Yang ketujuh, al-arwah atau ruh-ruh. Ruh ini diciptakan dan tidak mati. Yang kedelapan, azbul zambi. Ini sesuatu yang berada di bawah sulbi manusia. Allah Ta'ala a'lam. Ada yang mengatakan ini tulang ekor kita. Atau yang paling bawahnya itu. Allah a'lam. Mungkin kalau yang pernah gali kubur, tengoklah. Andai tengkorak itu hancur, azbuz zambi itu tidak hancur. Ya. Tapi wallahu ta'ala alam, Allah lah yang maha mengetahui. Tapi di sini diterjemahkan oleh guru kita, ada sesuatu atau bagian daripada tubuh kita yang berada di bawah sulbi manusia. Bahasa apanya, kulpit apa artinya. Tapi kalau bagian tubuh manusia yang paling tua apa, Pak? Kalau orang Banjar ada. Bagian tubuh kita ini ada yang paling tua katanya. Buku lali namanya. Yang dekat tumit nih, yang topi tumit yang ya, udah lali deh. Bahasa Jambinya apa tuh? Nggak sama juga ya berarti. Nah, itu yang paling tua. Allah. Tapi yang dimaksud adalah azbuz zambi. Allah Ta'ala alam, secara terjemahan dia itu ekor paling ujung tulang belakang kita. Makanya kalau dia ada sakit, ada masalah dikit, alhamdulillah saya diuji Allah sakit bahagian tulang belakang nih. Sudah hampir 3 tahun tapi masih terus ikhtiar karena terjatuh awalnya dan juga karena ngangkat barang yang tak mampu diangkat, awak angkat merasa kuat, enak ya. Walaupun dia pertama terjatuh, kata dokter sebabnya sebab, tapi hakikatnya Allah juga. Kedua ngangkat benda berat, ketiga badan terlalu gemuk katanya. Pas jatuh dia tulang itu jadi merapat rupanya dan ada sedikit jepitan. Itulah yang tidur dia tidak bisa nyenyak lagi, balik ke kanan sakit, balik ke kiri sakit. Tentu ada hikmahnya. Cuman kita ini tidak dapat, belum mengambil hikmahnya. Ternyata saya pernah mutalaah kitab Al-Imam Ahmad Al-Badawi yang dikenal dengan Ghaus, rajanya wali. Ternyata dalam satu kalimat dari dia, Allah takdirkan katanya, setiap aku baring badanku sakit, lalu aku jadikan malam-malamku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia pikir jangan-jangan ada saraf terjepit juga. Tidak bisa tidur. Tapi dia jadikan ibadah kepada Allah. Awak ni tidak, awak nak tidur lah. Sehingga kita jadi pikiran. Tapi kalau dapat macam beliau-beliau itu tidak jadi pikiran lagi. Malah dianggap sebagai motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, mohon doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan niat untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk lebih banyak berkhidmat. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Burhan perhatiannya kuat, saya tahu. Dia berpikir macam mana yang eloknya.
menangani guru kita nih katanya ya. Sudah dia coba-coba, saya berterima kasih. Perhatiannya itu yang mahal ya, dak? Perhatian, ikut memperhatikan atau ikut merasakan, dan ingin ikut apa? Kalau dapat membantu, subhanallah. Mudah-mudahan jadi doa, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan dan seluruh kita yang ada sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Boleh jadi sakit kita ini pertama mengampunkan dosa. Kedua, mungkin husnuzan makam kita ditinggikan Allah karena kekasih-kekasih Allah itu bebannya berat. Beban batinnya berat sehingga kadang sampai ke fisiknya. Makanya banyak guru-guru tidak ada sehat. Salah satu sebabnya sebenarnya bukan hanya faktor medis, tetapi faktor batin. Faktor batinnya itu kita husnuzan karena memikirkan umat, mendoakan umat, dan beban penyakit umat karena dia tidak dapat, salah satu tidak dapat amar ma'ruf nahi mungkar yang baik dan sebagainya, maka ditimpakan kepadanya mewakili umat. Makanya keberadaan orang-orang tertentu menjadi rahmat karena ada orang yang disitulah menjadi tempat, salah satunya umat dilonggarkan, dibebaskan daripada bahaya dan diampuni Allah. Tetapi ada satu dua yang memang memikulnya berat. Itu kita husnuzan. Tapi kalau secara medis kita juga terima orang yang tidak ada sehatnya karena tidak ada pandai jaga kesehatan. Ada juga. Semuanya jadi kita ambil i'tibar. Ala kulli hal semuanya baik apa yang datang dari Allah. Kita bersabar, kita bersyukur, namun kita tetap berikhtiar. Mudah-mudahan semuanya dicatat di sisi Allah sebagai sesuatu yang mendatangkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi 8 macam yang tidak mati. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang tidak mati? Pertama arash, kedua kursi, ketiga lauhul mahfuz, keempat qalam, kelima syurga, keenam neraka, ketujuh ruh, kedelapan azbuz zambi. Kalau diterjemahkan biasa yang tulang bahagian bawah sekali. Orang medis paham deh ya. Wallahu ta'ala alam. Ataupun yang dipahami di bawah sulbi manusia. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, Imam Qurtubi ahli tafsir, disebutkan bahawa begitu malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, beliau ini ahli tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman selain sebagai mufassir. Di antara tokoh dunia yang ahli yang baru saja meninggal, Habib Abu Bakar bin Mashhur Al-Adani. Itu ahli dan banyak tulisannya tentang asyratus sa'ah. Dan dia mengatakan semestinya mengetahui asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ini termasuk wajib bagi setiap orang Islam. Karena rukun agama itu tidak hanya 2, tidak hanya 3, tapi 4 menurut beliau. Karena ada hadis Nabi tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang rukun ihsan. Apa itu ihsan? Pertanyaan berikutnya, Jibril bertanya, ma asyratus sa'ah, apa tanda-tanda dekatnya kiamat? Salah satunya apabila seorang ibu melahirkan majikannya, nanti anaknya tuh jadi tuannya, majikannya. Tafsirannya banyak. Antara anaknya jadi raja, ada juga, atau ada yang paling sederhana, orang tua jadi babunya, anak jadi bosnya, bini jadi permaisurinya, suruh mak kita bersihkan rumah, jaga anak, nyapu, nyuci. Na'udzubillah. Di antaranya juga adalah ru'aul ibil, yang dulunya pengembala-gembala, anak-anak kampung. Tak ada bersandal pula. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan. Jadi orang kaya-kaya semua, bertinggi-tinggian gedung. Artinya gedung rumahnya, istananya berhebat-hebatan. Padahal dulunya di kampung tidak ada apa-apa nih kan. Tiba-tiba jadi orang hebat. Banyak
kaya raya semuanya. Salah satunya. Ini banyak tanda-tanda. Itu termasuklah di sini kita sebutkan tadi kitab Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi ini isinya tentang asyaratus sa'ah untuk mengetahui tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kiamat yang paling pasti, kiamat sughra yang awal, kematian. Itu tidak bisa dihindari. Kiamat kubra, matahari terbit di barat, nanti ada binatang yang keluar yang besar, ya, mulai dari Ya'juj wa Ma'juj dan bencana-bencana sampai hancurnya dunia. Tapi Nabi mengatakan orang mukmin tidak menemuinya. Itu yang tinggal tuh orang-orang kafir saja. Kafir saja. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak menemuinya. Dan selama masih ada yang menyebut, berzikir Allah, 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 dunia tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kira-kira panjang umur, tak ada ketemu kiamat, banyakkan zikir Allah, Allah, Allah. Ternyata fungsinya bukan untuk diri kita sendiri, menjadi sebab dunia ini belum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau semua sudah buat maksiat, itu berarti sudah hampir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Begitu malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, binasalah semua makhluk. Tiup sangkakala pertama. Hancur semuanya. Kecuali ada beberapa orang saja yang dikehendaki Allah yang tidak ada binasa. Dia luput dari sangkakala tersebut. Dahsyat sangkakalanya. Ditiup trompet itu oleh malaikat Israfil, hancur dunia ini. Runtuh langit semuanya. Jadi beberapa yang dikehendaki Allah luput dari sangkakala tersebut, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, dan malaikat Hamalatul Arash yang memikul Arash dengan izin Allah. Hakikatnya Allah yang memampukan mereka. Jadi tugasnya untuk memikul Arash. Ataupun dimaknakan yang mengawal Arash yang lebih tepat, mengawal Arash. Pas kompres itulah ya. Itu paling sederhana kita dapat memahaminya. Tapi dia fungsinya hanya karena kebesaran Arash itu mereka di situ mikulnya ada 8 malaikat. Dalam Al-Quran ada yang hafal Al-Quran. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. 8 malaikat. Untuk yang memikul Arash itu. Itu tidak, apakah maknanya tidak didengarkan sangkakala bunyinya yang kuat itu, ataupun memang mereka dibuat Allah tetap tahan dan tak ada masalah. Kalau yang lain hancur. Gitu ya. Kemudian Allah perintahkan malaikat Izrail untuk mencabut nyawa malaikat-malaikat tersebut. Yang tertinggal cuman tadi. Israel tugasnya mencabut nyawa, maka tetap dilaksanakan. Maka cabutlah nyawa Jibril dicabut, nyawa Mikail dicabut, nyawa Israfil pun dicabut dan sebagainya. Maka semuanya mati. Malaikat Israel ditanya, tertinggal Israel sendiri lagi. Siapa lagi yang tinggal? Cuman aku dan engkau ya Allah, katanya ya. Akulah dewean lagi ya Allah. Sekarang engkau yang aku cabut. Allah langsung yang cabut nyawa Israel. Maka malaikat Israel pun mati. Akal kita ini tidak ada sampai. Ketika ada 10.000, 1 juta orang sekaligus mati, macam mana malaikat Israel nyabut nyawanya? Ada sampai ke otak kita, dosa dipikirkan.
Karena mereka itu di luar dimensi waktu. Tidak ada waktu itu, tidak ada. Jadi 5 menit di sini, 5 menit tidak. Untuk ukuran kita tidak ada dimensi waktu. Tapi untuk mereka kita wallahu alam. Maka tidak ada mustahil. Nah, 10 juta sekalipun bukan karena tertimpa, terbakar, bukan dicabut betul. Itu sebab-sebab saja, tapi pencabutan nyawa itu dilakukan oleh malaikat Israel alaihissalam. Tinggal aku saja, tapi dicabut Allah nyawa Israel, akhirnya dia pun mati. Nah, makanya ada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang tinggal hanya wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan keperkasaan. Ai mulkahu, kerajaan, ataupun dimaknakan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua makhluk dimatikan Allah, Allah berfirman, Anal jabbaru limanil mulkul yawm. Akulah yang gagah perkasa. Milik siapa kerajaan ini hari ini? Siapa yang sebenarnya raja, bahasa kitanya? Milik siapa kerajaan akhirat ini? Ada ayat yang lain, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha gagah. Nah, itu karena memang Allah lah yang maha perkasa, maha kuat, dan dialah yang memiliki. Setelah semuanya mati, Allah berfirman, inilah aku yang gagah perkasa. Kerajaan siapa yang memiliki kerajaan hari ini? Akulah yang memilikinya. Allah menjawab, lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah yang maha tunggal lagi maha perkasa. Inilah Allah al-Baqi yang maha kekal, yang wajib kita imani bahwa dia bersifat dengan baqa, yang maha kekal. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi, akhlaknya ia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Sudah tahu yang kekal itu akhirat, apa pula dunia ini mati-matian. Dunia fasilitas, jika diberi Allah manfaatkan untuk akhirat. Kekayaan yang dimiliki manfaatkan, syukuri, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, jabatan, apapun. Karena hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Ya, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi mengutamakan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal walal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat diutamakan. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Khairu wa abqa. Jadi kalau kita sudah beriman dengan Ma'al Baqi, jadikan segala aktivitas kita itu untuk Allah. Apapun, siapapun, tugas apapun, selagi diniatkan untuk berkhidmat untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, mensyukurinya. Kalau ada kelebihan harta diinfakkan di jalan Allah, ini masuk dalam kategori orang yang tetap mengutamakan akhirat. Tentu salah satunya kalau sudah mengutamakan akhirat, segala yang dilarang Allah terkait dunia ini dihindari, dijauhkan. Karena apa? Karena kita mendulukan akhirat. Jadi kalau bini macam-macam, udah saja laki mengingatkan. Misalnya bini tuntutannya banyak nih, bang, ini bang, ini bang, ini bang. Ucapkan kata pamungkas, dek, kita ini tujuan hidup bukan dunia nih, akhirat. Kalau dia jawab, kita ini lagi di dunia bang, walaupun lagi di dunia, tujuan kita akhirat. Jawab aja itu, insya Allah sadar ya.
Dan sebaliknya. Kalau macam-macam pasangan kita mengingatkan, bang ingat bang ingat, atau dek ingat dek, tujuan kita akhirat bang, sedang bang, supaya balik ingatkan tujuan kita adalah akhirat. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan memudahkan kita dalam segala hal agar kita dapat mendapatkan akhirat yang terindah. Amin ya rabbal alamin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.